Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Brian Christopher dari kelas 11.1 dan pada video hari ini saya akan membahas tentang perbedaan budaya di rumah, di sekolah, dan juga di gereja guys. Serta juga memberikan kalian tips untuk menghadapi perbedaan budaya kalian. Jadi, daripada nunggu-nunggu, yuk kita lihat. Pertama-tama adalah budaya-budaya di rumah. Budaya-budaya di rumah ini biasanya diwariskan oleh orang tua kita, di mana budaya ini terbentuk dari hasil keturunan dari nenek moyang kita sampai sekarang. Budaya-budaya yang diterapkan oleh keluarga saya atau di rumah saya, yaitu yang pertama adalah ibadah bersama. Ibadah bersama ini biasanya dilakukan pada malam hari, di mana pada jam tertentu seperti mungkin jam 8 atau jam 9, kita seluruh keluarga di rumah saya akan bersama-sama bergabung dan akan melakukan ibadah bersama, di mana salah satu anggota keluarga akan memimpin kita dalam pujian, serta juga ada satu anggota keluarga yang akan membacakan ayat Alkitab pada malam hari itu. Untuk budaya kedua, yaitu adalah makan bersama, di mana keluarga saya pada malam hari juga untuk makan malam itu, kita bersama-sama berkumpul di meja makan dan makan bersama-sama. Dengan juga sebelum kita makan, kita akan berdoa bersama sebelum kita akan menikmati makanan kita. Yang ketiga, budaya yang biasanya keluarga saya lakukan yaitu adalah liburan bersama. Kegiatan liburan bersama ini biasanya terjadi ketika ada libur panjang terdapat dari sekolah, sehingga pada waktu libur tersebut, saya dan keluarga saya akan pergi liburan ke suatu tempat. Seperti kayak mall, kebun binatang, maupun juga tempat wisata lainnya yang kita kunjungi. Dan juga budaya-budaya lain seperti mengunjungi makam leluhur, seperti juga kita membuat lelucon bersama-sama, membantu bersama-sama, dan juga lain hal-hal lainnya. Selanjutnya adalah budaya-budaya yang berada di sekolah. Yang pertama-tama budaya sekolah yang sering sekolah saya lakukan pada setiap pagi, yaitu adalah devosi. Di mana para guru-guru akan memberitakan refleksi mereka tentang ayat Alkitab mereka baca kepada siswa-siswa pada hari tersebut. Biasanya devosi ini dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Budaya yang kedua yaitu adalah melakukan chapel pada hari Selasa. Kegiatan chapel biasanya menggantikan devosi pada hari itu, serta juga dipimpin oleh para siswa-siswi dari kelas-kelas yang berbeda-beda, di mana kita akan bernyanyi bersama-sama, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, dan juga memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama. Budaya ketiga yaitu adalah kegiatan bersama-sama di dalam sekolah. Kegiatan bersama-sama ini biasanya diikuti oleh banyak ragam siswa dari kelas-kelas yang berbeda, seperti yang pada kegiatan kayak Sparta, kegiatan 17 Agustus, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Budaya keempat yaitu adalah BB. Budaya BB ini biasanya dilakukan di setiap hari Rabu, di mana pada hari itu kita akan memulaikan dengan apel dan juga khotbah pada pagi hari. Dan juga pada hari Rabu itu sama Kamis, kita akan mengenakan peraturan-peraturan BB. Dengan salah satu contohnya itu adalah hormat kepada officer kita, atau juga yang disebut officer ini adalah guru. Dan juga budaya lain seperti 5S. Budaya selanjutnya adalah budaya-budaya pada saat kita gereja. Biasanya saat kita ke gereja itu kita menyapa jemaat-jemaat yang lain, kita menyanyikan pujian-pujian bersama, dan juga mendengarkan khotbah pada hari itu juga secara bersama-sama. Namun sebagai umat Kristen, bagaimana caranya kita menerapkan nilai Kristen ini terhadap perbedaan budaya? Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah menghargai perbedaan. Sebagai umat Kristen, kita melihat perbedaan tersebut merupakan anugerah dan karunia dari Allah dengan berbagai budaya-budaya yang berbeda-beda dan segala macam. Maka dari itu, ketika kita melihat seseorang melakukan budaya mereka yang budaya yang mungkin kita tidak lakukan, sebaiknya kita menghargai dengan budaya-budaya mereka yang telah diturunkan oleh nenek moyang mereka. Yang kedua adalah saling mengasihi. Umat-umat Kristen diajarkan untuk saling mengasihi sesama, walaupun kita agamanya berbeda dan juga memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Maka dari itu, agarlah orang-orang lain seperti teman-teman, guru-guru, dan juga orang-orang lain di sekitar seperti masyarakat sebagai bagian dari keluarga kalian, supaya kalian juga bisa mengasihi mereka sesuai atau juga sama dengan kalian mengasihi keluarga kalian. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan saling menghormati. Jika kita menghormati budaya-budaya orang lain, maka kita akan menciptakan perdamaian antar kita dan juga kepada orang lain.
sehingga terjadi ada rasanya toleransi antar sesama dan rasa keluarga bersama-sama juga. Budaya selanjutnya adalah penguasaan diri. Sebagai umat Kristen, kita perlu menjaga emosi kita terhadap sebuah permasalahan yang merujuk kepada perbedaan agama. Sehingga dengan kita menguasai diri kita juga akhirnya mendapatkan seperti poin sebelumnya, yaitu mendapatkan perdamaian untuk sesama dan juga mendapat rasa keluarga bersama juga. Budaya selanjutnya adalah kita mengajarkan nilai Kristiani kepada orang lain. Cara kita menerapkan nilai Kristiani kepada orang lain yaitu ada dengan cara dari kita sendiri. Kita menunjukkan sikap Kristiani kita, menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka juga akan bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani di dalam diri mereka juga. Contohnya seperti yang apa yang telah kita bahas pada video hari ini, seperti menghormati, menghargai, kita juga menyayangi sesama dan juga mendapat perdamaian antar sesama. Contoh lainnya seperti juga kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Nah, setelah kita mendengar bagaimana cara kita menerapkan nilai Kristen dalam perbedaan budaya, mungkin bagi kalian ini apa sih tips-tipsnya untuk bisa menerapkan nilai Kristen ini? Yang pertama-tama, ya pasti akan dimulai dari diri kita sendiri. Pertama, kita harus mendengarkan khotbah-khotbah dari yang telah kita dengarkan, refleksikan khotbah-khotbah tersebut, membaca Alkitab, dan akhirnya bisa menerapkan nilai-nilai yang telah diberitakan oleh khotbah-khotbah yang telah kita dengarkan. Lalu, barulah kita mulai dengan menerapkan itu dan menunjukkan sikap nilai tersebut terhadap orang lain seperti teman-teman kita, guru-guru kita, dan juga masyarakat. Contohnya seperti penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini seperti kita menghindari tingkah-tingkah kita lama seperti membohong, seperti juga menghindari video-video yang kita tidak harusnya menonton, dan juga banyak hal lainnya. Sehingga kita bisa menguasai diri kita dalam sebuah permasalahan. Namun jika kalian mengambil permasalahan seperti penguasaan diri, sebaiknya kalian juga mencari penolongan seperti kepada orang tua kalian, kepada guru kalian, supaya mereka juga bisa membantu kamu untuk bisa menguasai diri. Nah, itu semua ada perbedaan budaya di rumah, di sekolah, dan juga di gereja saya. Serta juga tips-tips untuk menghadapi perbedaan budaya. Maka dari itu, nama saya Joshua Christopher dari kelas 11-1. Terima kasih.